Bisnis Finansial Teknologi yang beranggotakan yaitu Muhammad Syaifullah Istiada, Retno Rakil Safitri, dan Eni Listiawati. Pokok pembahasan ada 3, yaitu yang pertama pengertian bisnis vintage, yang kedua macam serta contoh bisnis vintage, yang ketiga analisis bisnis vintage. Pertama yaitu pengertian bisnis vintage. Secara umum, finansial teknologi dapat diartikan sebagai sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PPI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Lebih lanjut, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PPI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Tujuan bisnis vintage. Tujuan dilaksanakan teknologi finansial adalah untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Ruang lingkup bisnis vintage. Ruang lingkup dalam teknologi finansial yang wajib diikuti oleh entitas bisnis adalah mulai dari pendaftaran, regulatory sandbox, perizinan dan persetujuan hingga pemantauan dan pengawasan. Landasan hukum mengenai pelaksanaan teknologi finansial di Indonesia diatur dalam yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PPI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi vintage. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN/MUI/2/2018 mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Materi selanjutnya yaitu macam serta bisnis vintage. Yang pertama, peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending atau P2PL adalah platform yang mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dengan peminjam atau borrower melalui internet. Pinjaman peer-to-peer menyediakan mekanisme manajemen kredit dan risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan pribadi mereka dan menggunakan dana secara efektif. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 2016. Contoh P2PL yang terdaftar resmi di OKJ adalah Kredivo, Investre, Cicil, dan Modalku. Yang kedua, crowdfunding. Crowdfunding adalah jenis teknologi keuangan di mana konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif diliris ke publik, dan dukungan keuangan dapat diberikan kepada orang-orang yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut. Crowdfunding dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan keuangan perusahaan dan memperkirakan permintaan pasar. Contoh crowdfunding yang ada di Indonesia yakni Kitabisa, Santara, dan Bizhare. Yang ketiga, gerbang pembayaran atau payment gateway. Gerbang pembayaran atau payment gateway merupakan platform vintage yang memberikan layanan keuangan berupa metode pembayaran atau transfer antar pengguna. Payment gateway pada vintage menghubungkan bisnis e-commerce dengan berbagai bank, sehingga pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi bentuk lain dari layanan finansial teknologi. Dalam kategori ini adalah e-wallet atau dompet digital. Dompet digital menguntungkan pengguna menghemat uang di aplikasi dan dapat digunakan untuk transaksi kapan saja, di mana saja. Selain itu juga memudahkan pengguna e-wallet
untuk tidak perlu repot-repot dengan perubahan. Contoh e-wallet yang sering kita temui yaitu OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan Link Aja. Yang terakhir atau yang keempat, manajemen risiko dan investasi. Manajemen risiko dan investasi vintage dapat membantu Anda membuat keputusan terkait langkah-langkah keuangan tertentu, seperti memantau kondisi keuangan dan membuat neraca keuangan menjadi lebih mudah dan praktis. Beberapa perubahan vintage, investasi, dan manajemen risiko yang populer di Indonesia antara lain Bibit, Bareksa, Cek Premi, dan Pasar Polis. Melalui beberapa teknologi keuangan ini dapat membantu kita menempatkan dana yang kita miliki ke dalam alat investasi atau asuransi yang tepat. Analisis spesies pada financial vintage GoPay. Yang pertama ada analisis performance pada GoPay. Analisis kinerja dari GoPay ini merupakan metode pembayaran aplikasi GoPay yang dinilai dengan melakukan aktivitas transaksi langsung pada outlet-outlet yang sudah menjadi merchant dari GoPay. Penilaian dilakukan dengan melihat waktu yang diperlukan oleh penjual untuk menerima verifikasi pembayaran dari scan QR dan dari mesin EDC. Selanjutnya ada analisis informasi pada GoPay. Informasi yang dihasilkan dari transaksi melalui GoPay cukup lengkap. Di saat pembayaran sudah terverifikasi, struk virtual juga muncul dengan rincian informasi sebagai berikut. Yang pertama, nama merchant. Yang kedua, tagihan yang dibayar. Yang ketiga, tanggal dan waktu pembayaran. Yang keempat, ID transaksi. Yang kelima, jumlah cash. Analisis yang ketiga itu analisis ekonomi pada GoPay. Analisis ekonomi pada aplikasi GoPay tidak membutuhkan biaya apapun. Konsumen dapat menggunakan aplikasi secara cuma-cuma. GoPay sudah menjadi satu dengan aplikasi Gojek, sehingga besar aplikasi yang digunakan sebesar 49 MB. File aplikasi GoPay ini lebih besar dibandingkan dengan file aplikasi pada OVO dan Gojek. Terus tidak hanya konsumen yang bisa memanfaatkan aplikasi GoPay, tetapi juga penjual juga bisa menjadi partner dari GoPay. Analisis yang keempat ada analisis kontrol pada GoPay. GoPay menggunakan sistem passcode dalam mengatur keamanan akun penggunanya saat melakukan transaksi. Passcode merupakan keamanan terbaik yang digunakan saat membuka aplikasi GoPay, sehingga tidak ada yang bisa menggunakan aplikasi GoPay tersebut selain akun yang terdaftar pada aplikasi itu. Analisis efisiensi pada GoPay. GoPay dari Gojek menjadi salah satu aplikasi yang lebih berwarna jika dibandingkan dengan kedua kompetitor. Penggunaan warna ini bisa menjadi pembeda dari masing-masing fasilitas yang diberikan pada Gojek. Ini merupakan salah satu hal positif dari segi kenyamanan atau user friendly. Untuk mengurangi salah tekanan pada aplikasi sehingga pengguna bisa lebih nyaman dan cepat dalam melakukan pembayaran. GoPay juga menjadikan transaksi lebih cepat karena tidak perlu menunggu uang kembalian karena penginputan harga sudah sesuai dengan yang ada di kasir. Adalah analisis service pada GoPay. GoPay memberikan pelayanan dari aspek keamanan berupa pemilihan kode sandi yang bisa dilakukan ketika pengguna lupa kode sandinya.
Durasi yang diperlakukan pengguna untuk mengubah kode sandinya adalah sekitar 4,4 sampai 5 detik. Terhitung pada saat pengguna mengklik lupa kata sandi di bagian input kode sandi ketika melakukan pembayaran. Setelah itu, pengguna akan langsung diarahkan pada halaman penginputan kode yang baru. Setelah menginput kode sandi yang baru sebanyak 2 kali, penggunaan akan diarahkan pada halaman untuk menginput kode yang diberikan oleh Gojek melalui SMS ke nomor yang digunakan pengguna sebagai akun Gojeknya. Setelah menginput kode yang diberikan oleh Gojek, pengguna sudah bisa langsung menggunakan kode sandi yang baru. Silakan termin pertanyaan dibuka, bisa dilanjut di kolom komentar atau WhatsApp grup kelas. Terima kasih, sekian dari kelompok 9. Bila ada tutur kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.